Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isroti Nasro. Saya dari program Profesi Guru Perjabatan Sosiologi di Universitas Tanjung Pura. Saya akan melakukan demonstrasi kontekstual berupa kontekstualisasi pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia telah terjadi perubahan dari masa ke masa, dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga masa sekarang ini. Faktanya, sejarah menunjukkan bahwa pendidikan sudah ada pada zaman kolonial Belanda. Pada pendidikan di zaman kolonial Belanda, pendidikan dan pengajaran pada zaman ini diserahkan pada para pendeta Kristen. Kemudian, ada instruksi yang menegaskan bahwa kepada pihak rakyat hendaknya diberikan pengajaran. Namun, pengajaran itu hanya berupa membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja untuk mendidik orang-orang pembantu dalam usaha-usaha para kolonial. Pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Pada tahun 1854, berdirilah sekolah kabupaten yang diinisiasi oleh beberapa bupati hanya untuk mendidik calon pegawai saja. Pada tahun yang sama, berdirilah sekolah-sekolah bumbu putra yang hanya mempunyai 3 kelas saja. Itu pun rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja untuk menunjang kepentingan perdagangan mereka. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan kelonggaran pada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan alasan pemerintah Hindia Belanda khawatir angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen perkebunannya. Dan pada tahun 1908 terbentuklah organisasi Budi Utomo. Organisasi ini memberikan beasiswa kepada rakyat Indonesia untuk belajar. Kemudian pada tahun 1912, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan sekolah perempuan. Kemudian pendidikan pada zaman bangkitnya jiwa merdeka. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan. Kemudian, berdiri taman siswa berikutnya di seluruh kepulauan Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Selanjutnya disusul berdirinya sekolah-sekolah yang berdasarkan keagamaan, yaitu agama Islam, Kristen, dan Katolik. Sekolah ini berdiri sebagai sekolah partikular yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah Belanda. Di samping dasar-dasar keagamaannya masing-masing, dimasukkan juga dasar-dasar dan semangat revolusioner. Dari mata kuliah filosofi pendidikan, saya mendapat pengalaman dan pengetahuan baru. Saya mengetahui perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka sampai setelah merdeka, dan juga mengetahui pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang dapat diadaptasi dan juga dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Dan juga dari mata kuliah ini, saya dapat menumbuhkan mindset bahwa kita mendidik itu tidak hanya untuk memberikan materi saja, tetapi mengajarkan akhlak yang baik, berbudi pekerti, dan berkarakter, sehingga menjadi panutan yang baik bagi peserta didik untuk menuntun anak-anak menjadi manusia yang seutuhnya, sejahtera dan bahagia, sehingga tercapailah tujuan memajukan dan menjaga diri, memelihara dan menjaga bangsa, dan memelihara dan menjaga alam semesta. Itu tadi pemaparan kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat!